猛离戟，焰之力。 收服这杀魔之气了。Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Bagi kalian yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, ya nggak sob? Nah, untuk menemani kegabutan kalian nih sob, Mimin akan melanjutkan review film sebelumnya, yaitu Martial Universe Season 2 Part 9. Video ini adalah part terakhir di season 2. Dan Mimin kasih tahu ya sob, untuk season 3 belum ada kabarnya. Ya kemungkinan belum dirilis nih sob. Namun jika nanti season 3 udah rilis, pasti akan Mimin review sob. Maka dari itu subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan update video terbarunya. Dan untuk link part lainnya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, sebelum nonton cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di part sebelumnya menceritakan Lindong yang telah disatukan dengan Jingsu oleh pemilik makam itu. Dan Lindong juga diberikan Nirvana Heart oleh pemilik makam itu. Nah, pada part ini nih sob, akan diceritakan kembali setelah Lindong dan Jinsu disatukan oleh pemilik makam. Saat mereka keluar dari dimensi itu, Lindong merasakan ia sudah mencapai ranah Yuan dan tahap sempurna. Namun kesenangannya tidak bisa berlanjut nih sob, karena Jingsu yang pada dasarnya dari awal tidak peduli dengan Lindong, dan malah ia disatukan dengan Lindong. Jingsu pun sangat marah besar kepada Lindong, dan ia kemudian ingin membunuh Lindong. Lindong pun menjelaskan bahwa dia hanya ingin menyelamatkan Jingsu dari pemilik makam itu yang hampir membunuhnya. Namun Jingsu tetap saja marah dan menganggap Lindong telah menodai kesucian Jingsu. Jingsu ingin membalas semua perilaku Lindong dengan nyawanya. Aduh, padahal kan ia sudah diselamatkan Lindong, tapi malah ingin membunuh Lindong. Nggak tahu terima kasih nih sob. Dan saat itu juga datanglah Ling Langtin beserta teman-temannya. Mereka pun kaget melihat Lindong dan Jinsu yang sudah ada di sana. Saat Nirvana Heart sudah tidak ada, Ling Langtin pun mengucapkan selamat kepada Jinsu karena mampu mendapatkan Nirvana Heart itu. Kemudian Lindong segera pamit untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Jinsu menggandeng Lindong dan mereka berdua pun pergi bersama. Namun lagi-lagi nih sob, Lindong tidak berhasil pergi dari aula itu karena Wang Pan datang dan menceritakan kejadian perebutan senjata kepada kakaknya, yaitu Wang Yan pada part sebelumnya. Masalah baru pun muncul kembali. Wang Pan memfitnah Lindong bahwa Lindong telah mencuri senjata tombak milik keluarga Wang, dan Wang Yan ingin mengambilnya kembali dari tangan Lindong. Namun Lindong mengelak perkataan Wang Yan bahwa Lindong menemukan senjata yang tidak bertuan itu, dan Wang Yan kalah cepat saat perebutan senjata roh itu. Seharusnya siapa yang mendapatkan duluan, dialah yang menjadi pemiliknya. Namun Wang Pan selalu menyebut Lindonglah yang mencurinya, dan Wang Panlah yang pertama kali mendapatkan senjata itu. Kemudian Lin Keor yang saat itu berada di sana, ia mengatakan yang sebenarnya, bahwa apa yang dikatakan Wang Pan adalah salah. Namun Ling Lantin memarahi Lin Keor kalau dirinya juga ikut berbohong.
dan lebih percaya kepada Wang Pan. Lin Keol kemudian menjelaskan jika dia tidak bisa tinggal diam ketika keluarganya difitnah, dan ia mengatakan kalau Lindong dari keluarga cabang keluarga Lin. Karena Lindong masih saudara Ling Lantin, maka Wang Yan menyerahkan permasalahan ini pada Ling Lantin. Ling Lantin malah menyuruh Lindong untuk mengembalikan senjata roh itu. Namun, karena Lindong merasa tidak mencurinya, Lindong tetap akan mempertahankan senjata itu. Dan ia malah balik menantang Ling Lantin. Karena perkataannya tidak dituruti, Ling Lantin pun sangat marah kepada Lindong. Lin Keol selalu membela Lindong agar Ling Lantin memberikan Lindong ampunan. Dan Ling Lantin memberi kesempatan pada Lindong dengan memberikannya sebuah tantangan. Jika ia mampu menahan kekuatan aura Ling Lantin dan berjalan keluar dari aula utama, maka masalah itu akan dilupakan. Karena tekad yang kuat, tanpa pikir panjang, Lindong menerima tawaran itu, lalu ia berjalan keluar. 我的气息压迫，走出这阵地，此事既往。这是。哼，这游戏不错。做出了选择。Saat Lindong tidak kuat menerima tekanan aura itu, Lindong mengingat bahwa ia sedang berjuang menyembuhkan penyakit adiknya dan kepulangannya pun ditunggu oleh keluarganya. Seketika itu pula, Lindong menjadi kuat kembali untuk berjalan keluar aula itu. Dan akhirnya, Lindong mampu menahan aura itu dan berhasil keluar dari aula makam kuno. Kemudian ia berjanji bahwa kejadian itu akan dibalas oleh Lindong 100 kali lebih kejam lagi. Oh iya sob, Ling Lantin adalah musuh keluarga Lindong, karena pada season sebelumnya telah diceritakan saat Lindong masih kecil, ayah Lindong bertarung dengan Ling Lantin di pertandingan keluarga yang diadakan keluarga utama. Dan saat itu, karena kecurangan Ling Lantin, ayah Lindong pun kalah dan bahkan sempat dibuat catat oleh Ling Lantin. Maka dari itu, setelah kejadian itu, Lindong semakin menaruh dendam yang mendalam kepada Ling Lantin. Scene kemudian berpindah pada Lindong yang sudah berada di atas bukit, yang sedang berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Namun tiba-tiba saja, kejadian yang tidak terduga pun muncul, di mana terlihat dari langit ada suatu benda bercahaya datang ke arah Lindong. Ternyata itu adalah tombak emas milik Wang Yan, dan muncullah Wang Yan di depan Lindong. Meskipun Ling Lantin sudah menguji Lindong, tapi Wang Yan tidak puas dengan keputusan Ling Lantin yang membiarkan Lindong memiliki senjata itu setelah Lindong berhasil menaklukkan tantangannya. Wang Yan merasa bahwa Lindong telah menyinggung keluarga Wang dan ia ingin mengambil senjata itu secara paksa, dan kemudian Wang Yan akan membunuh Lindong tanpa ampun. Namun Lindong malah balik menantang Wang Yan karena ia tidak takut dengan Wang Yan, meskipun kekuatan mereka yang sangat jauh berbeda. Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada Lindong, Lindong pun menyerahkan Extreme Yin Dragon Saliva kepada Xiao Yan dan menyuruhnya untuk menyerahkannya pada adiknya. Dan kemudian terjadilah pertarungan di sana. 继强者的力量，我知道。战天灵古体，鱼灵戟，也行。
Karena serangan Lindong mampu ditahan dengan mudah, Little Martin pun keluar dan memberitahu Lindong untuk menggunakan Yuandanya dan memasukkan ke dalam tombak itu. Kemudian Lindong mampu membuat naga dengan tombaknya itu, sama seperti Wang Yan. Dan karena Lindong yang kewalahan melawan Wang Yan, ia pun mengeluarkan simbol puppet tingkat menengahnya yang Lindong ambil di makam kuno sebelumnya. Lindong pun segera mengaktifkan simbol puppet itu dan mulai memerintahkannya untuk menyerang Wang Yan. Dan karena Wang Yan masih mampu untuk berdiri, Lindong memerintahkan simbol puppet itu untuk menyerang Wang Yan lagi. Karena simbol puppet itu kebal akan senjata tajam, Wang Yan pun mampu dikalahkan dengan mudahnya. Saat Wang Yan sudah tak berdaya, Lindong pun mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya. Namun ketika Lindong akan membunuh Wang Yan, seketika tombaknya itu terhenti, seakan ada penghalang yang mengelilingi tubuh Wang Yan. Kemudian muncullah seorang kakek tua di sebelah Lindong, dan ternyata orang itulah yang menyelamatkan Wang Yan, sehingga Lindong tidak bisa membunuh Wang Yan. Orang itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan orang itu mampu melumpuhkan simbol puppet Lindong. Orang itu adalah Tetua Shen, yaitu orang yang selalu mendampingi Wang Yan dan akan muncul ketika Wang Yan meminta bantuan. Tetua Shen pun langsung menyerang Lindong, dan perbedaan kekuatan yang sangat kalah jauh dengan Lindong membuat Lindong sangat kewalahan menghadapinya. Sadar jika Lindong tak mampu melawan Tetua Shen, Lindong pun memutuskan untuk kabur dari sana. Dan saat Lindong dalam situasi yang sangat tidak mungkin untuk menghindar dari serangan Tetua Shen, Little Martin pun membantu Lindong untuk menahan serangan Tetua Shen. Namun Little Martin hanya bisa membantu sekali karena kekuatannya yang telah habis menahan serangan tadi, dan Lindong harus segera menyelamatkan dirinya. Namun Tetua Shen menarik Lindong sehingga Lindong tidak mampu untuk kabur. Lindong yang sudah pasti kalah dan sudah tak berdaya, tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi. Saat Tetua Shen menyerang Lindong, serangan Tetua Shen berhenti seketika dan mampu ditangkis oleh seseorang. Dan ternyata nih sob, itu adalah Jingsu. Bahkan Lindong terkejut dan sangat tidak menyangka kalau Jingsu lah yang menyelamatkan dirinya dari kematian. Jingsu kemudian membawa Lindong ke suatu tempat yang sangat aman. Tetua Shen yang akan mengejarnya dilarang oleh Wang Yan karena ia tahu siapa orang yang menyelamatkan Lindong itu. Scene berpindah pada suatu tempat di mana terlihat Lindong dan Jingsu di sana. Ternyata Jingsu membuat Lindong berhutang budi kepadanya dan meminta Lindong untuk berjanji untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang masalah di makam kuno sebelumnya, dan untuk menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa antara mereka berdua. Mendengar perkataan itu, ya tentunya membuat Lindong sakit hati nih sob. Padahal Lindong sudah mengagumi Jingsu sejak pertama kali melihatnya. Jingsu mengatakan bahwa kesenjangan di antara mereka berdua sangatlah jauh. Nah, yang dimaksud Jingsu adalah kesenjangan tentang perbedaan kekuatan Lindong dengan Jingsu ya sob. Saat ini Lindong masih sangat lemah dibandingkan dengan Jingsu. Selain itu umur mereka pun terpaut cukup jauh. Yang jelas saja lebih tua Jingsu ya sob. Lindong menjelaskan bahwa tidak ada orang yang kuat sejak awal. Dan karena Lindong memang menaruh rasa pada Jingsu, Lindong pun berkata ia akan membuktikannya pada Jingsu bahwa Lindong mampu memiliki kekuatan yang sepadan dengan Jingsu. Jingsu pun menyuruh Lindong untuk dibuktikan kekuatannya itu pada perang 100 dinasti.
Dan jika ia sudah benar-benar kuat, Lindong akan paham tentang apa itu perang 100 dinasti. Namun Jingzhu meremehkan Lindong kalau dirinya tidak akan bisa berada di sana saat perang itu dimulai. Karena cintanya yang amat mendalam, seketika itu Lindong langsung berjanji bahwa ia akan berada di perang itu, berdiri di hadapan Jingzhu dan menjadi orang yang layak untuk Jingzhu. Serta ia juga mampu membuktikan bahwa ia bisa memiliki kekuatan yang sepadan dengan Jingzhu, bahkan mampu mengunggulinya. Mendengar hal itu, Jingzhu sangatlah marah dan bahkan ia menghajar Lindong. Jika Lindong mengatakan hal semacam itu lagi, Jingzhu tidak segan-segan untuk membunuh Lindong. Jingzhu pun berharap jika nanti mereka bertemu kembali, Lindong tidak menjadi orang yang lemah seperti saat ini. Dan kemudian Jingzhu pergi meninggalkan Lindong. Lindong tetap bersikeras untuk mampu membuktikannya. Wah, padahal ini penolakan secara halus ya sob. Namun karena cintanya yang begitu kuat, Lindong akan membuktikan perkataannya kepada Jingzhu bahwa ia akan menjadi orang yang pantas untuk Jingzhu demi mendapatkan cintanya yang sebelumnya bertepuk sebelah tangan nih sob. Wih, pejuang cinta nih Lindong ya, keren. Dan Lindong pun kembali ke kotanya. Scene kemudian berpindah pada Lindong yang menggunakan Extreme Yin Dragon Saliva untuk menyembuhkan adiknya itu. Saat Lindong menyembuhkan Shintan, keluarlah sesosok makhluk dari tubuh Shintan, dan ternyata itu adalah perwujudan dari Terminal Devil Key. Dan ternyata itu adalah perwujudan dari Terminal Devil G yang selama ini telah menyiksa tubuh Shintan. Lindong pun bertarung dengan makhluk itu untuk kemudian ditaklukkan oleh Shintan. Setelah Lindong mengurung makhluk itu, Shintan segera mencoba menaklukkannya. Dan akhirnya, Shintan mampu menaklukkan makhluk itu. Dengan ditaklukkannya makhluk itu, membuat Shintan memiliki kekuatan yang mampu membekukan semua benda dan kemudian menghancurkannya. Bahkan, kekuatannya itu hampir melampaui Lindong nih sob. Di keesokan harinya, Lindong akan bersiap pada pertandingan di keluarga utama 2 tahun lagi, dan ia akan menghadapi Ling Landian di pertandingan itu. Kemudian Lindong pun pergi menuju Great Desolate Province untuk mencari Ancestral Symbol yang mampu digunakan Lindong untuk menjadi orang yang sangat kuat untuk melawan Ling Landian nantinya, dan membuktikan kepada Jingzhu bahwa ia mampu menjadi orang yang layak untuknya. Dan season 2 pun tamat. Oke sob, itulah rangkuman film Martial Universe Season 2. Untuk Season 3 belum rilis ya sob. Ya kita doakan saja biar cepat-cepat rilis. Karena Mimin juga penasaran nih sob, gimana kelanjutan kisah cinta Lindong. Dan tak perlu khawatir sob, jika nanti udah rilis, akan langsung Mimin review nih kelanjutannya. Maka dari itu, jika berkenan silakan tekan tombol subscribe ya sob, biar gak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa. Bye-bye.